Oi para bawang, bayangin Tuhan membuat dunia yang kita jalani sekarang bukan seperti sekarang. Akan tetapi lebih menyerupai dunia Sword Art Online Alicization. Dunia di mana semuanya punya aturan ketat yang langsung tertanam dalam jiwa kalian. Larangan membunuh, gak boleh ke tempat tertentu, bahkan semua tindakan kita diawasi dan dibatasi oleh sacred laws. Apakah hidup di dunia kayak gitu lebih baik atau justru lebih bullshit? Sudah menjadi tugas sarjana kayaknya ya buat membahas hal gak penting begini. Tapi daripada penasaran kan ya, mending kita cari tahu walau terkadang kenyataan itu pahit bre. Kita semua pasti tahu bahwa dunia itu busuk. Kebohongan di mana-mana, kriminalitas bisa dilakukan oleh siapa saja. Bahkan yang tidak mempunyai tangan pun bisa berbuat hal yang seharusnya tidak bisa dia lakukan. Senyuman terpaksa sudah biasa kita lihat, dan bahkan seseorang dengan kekuasaan di atas kita bisa mengatakan hal yang tak pantas ia katakan. Kita semua tahu bahwa manusia itu busuk. Kita hanya mementingkan ego sendiri, serakah, hianat, lebih mementingkan pandangan diri sendiri, dan terkadang bisa menjadi agresif ketika seseorang mempunyai pandangan berbeda dengan kita. Rasa takut juga bisa membuat manusia melakukan hal-hal buruk. Takut kehilangan, takut gagal, atau takut nggak diterima bikin mereka berusaha cari jalan pintas. Bahkan kalau itu berarti harus melanggar nilai-nilai moral. Sifat dasar manusia yang pengen lebih kaya, lebih kuat, lebih dihormati juga bisa jadi sumber kebusukan kalau nggak dikontrol. Keserakahan ini bikin manusia nggak peduli sama dampak buruknya ke orang lain. Jadi keindahan yang Tuhan janjikan sebenarnya apa gitu? Bukankah dunia Alicization lebih baik daripada ini? Tidak ada hal-hal busuk yang membuat kita muak, tidak ada hal yang membahayakan diri kita sendiri. Bukankah sangat layak disebut dengan ideal? Pertama-tama kita harus ngerti dulu apa sih yang bikin dunia Alicization itu beda banget dari dunia kita yang sekarang. Dunia Alicization adalah sebuah dunia di mana hukum-hukum kehidupan tidak hanya dituliskan, tetapi tertanam dalam diri kita. Larangan membunuh bukan sekedar peraturan, tetapi menjadi bagian dari eksistensi kita. Keinginan untuk melanggar saja mungkin akan memunculkan rasa sakit fisik atau mental. Semua sudah terprogram, semua sudah tertata rapi. Dalam dunia ini, manusia bukanlah makhluk yang bebas sepenuhnya. Mereka dibatasi oleh sesuatu yang disebut tabu indeks, semacam daftar aturan mutlak yang tidak boleh dilanggar. Di Underworld, tujuan hidup seseorang seringkali ditentukan oleh sistem, kayak integrity kenaik yang harus menjaga kedamaian atau petani yang cuma harus fokus pada tugas bertani. Di dunia ini lebih aman, teratur, dan minim kekacauan. Nggak ada yang bisa melanggar aturan, jadi kehidupan jadi damai. Bukankah ini ideal? Lalu buat apa kita hidup? Apa artinya kita hidup jika kita tidak bisa memilih, bahkan untuk melakukan kesalahan? Bukankah esensi menjadi manusia adalah kebebasan untuk memilih, meski itu berarti kita juga harus siap menghadapi konsekuensi terburuk? Kalau Tuhan menciptakan dunia seperti ini, mungkin dunia akan menjadi lebih damai. Tidak akan ada perang, tidak ada pembunuhan, dan semua orang menjalani peran mereka tanpa konflik besar. Tetapi coba pikirkan oleh kalian, apakah damai itu sama dengan bahagia? Di dunia yang sempurna seperti itu, kita tidak lagi mempunyai kebebasan untuk bermimpi, untuk melawan, atau bahkan untuk mempertanyakan takdir kita sendiri. Semua sudah ditentukan oleh sistem yang ada, seperti dalam Alicization. Petani hanya akan menjadi petani, kesatria hanya akan menjadi kesatria. Tidak ada ruang untuk menantang peran atau mendobrak batasan. Dalam banyak keyakinan, Tuhan memberi kita kehendak bebas sebagai bentuk cintanya. Dengan kebebasan itu, kita bisa memilih untuk menjadi lebih baik atau buruk, untuk mengikuti jalannya atau tersesat. Kalau dunia ini diubah menjadi sistem seperti Alicization, kehendak bebas itu akan hilang.
Manusia tidak lagi memiliki pilihan untuk melakukan kesalahan, dan tanpa kesalahan, apakah kita masih bisa belajar? Selain itu, bagaimana kita mendefinisikan dosa di dunia seperti itu? Kalau membunuh adalah hal yang secara sistem tidak mungkin dilakukan, apakah itu berarti tidak ada dosa membunuh? Dan jika tidak ada dosa, apa yang akan menjadi dasar dari moralitas? Apakah moralitas hanya akan menjadi sekumpulan aturan yang terprogram? Atau apakah ada sesuatu yang lebih dalam dari itu? Dan jika Tuhan benar-benar menciptakan dunia seperti itu, apakah kita masih bisa menyebutnya sebagai dunia? Dunia yang kita kenal sekarang adalah dunia yang penuh kontradiksi, penuh tantangan, penuh perjuangan, penuh kebohongan, penuh ketidaktulusan, bahkan bisa dibilang busuk. Tapi itu juga yang membuat hidup ini terasa nyata, penuh makna dan indah walau di tengah-tengah tumpukan sampah. Jadi, bro, dunia seperti Ali Cization mungkin terlihat seperti utopia. Tapi apakah utopia benar-benar utopia? Atau hanya ilusi sempurna yang membungkam kebebasan kita? Lagian yang indah di dunia itu cuma karena adanya Alice aja, bre. Sisanya mah sama ampasnya dengan dunia kita saat ini. Jadi, apakah kita bisa bahagia di tempat yang katanya ideal itu? Dan apakah kalian mau jika dunia seperti itu ada? Makasih ya bro, udah dengerin ocehan gua yang gak jelas dari tadi. Karena manusia tempatnya salah, jadi gua minta maaf. Ya kalau ada kata-kata yang tidak enak didengarkan oleh kalian. Wajar, gua manusia, bukan nabi boy. Sarjana pamit dan adios.